Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Berjumpa lagi dengan Bu Nius dengan pembelajaran agama Islam. Hari ini kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Yuk berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin, amin. Anak-anak, hari ini kita masih dalam pelajaran kedua, yaitu ketika bumi itu berhenti berputar. Kalau bumi itu berhenti berputar, apa yang terjadi? Yaitu hari akhir, yaitu hari kiamat. Kalian kemarin sudah mempelajari macam-macam hari kiamat, yaitu kiamat apa nak? Ada dua, yaitu kiamat kubro dan kiamat suro. Kalau kiamat suro sudah terjadi di sekeliling kalian, sudah terjadi di negara kita. Banyak sekali kejadian-kejadian yang itu termasuk hari kiamat suro. Dan tanda-tandanya kalau akan datang hari kiamat, kemarin kalian sudah mempelajari, tetapi kita tidak tahu kapan hari kiamat akhir, kiamat kubro itu datang. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang hikmah mempercayai hari akhir. Kalau kalian sudah tahu gambaran tentang hari kiamat, hari akhir, apa hikmahnya? Ketika kalian sudah tahu bahwa gambaran hari akhir itu seperti itu, apa yang kalian lakukan? Itu namanya hikmah, ya. Nah, apa yang kalian lakukan ketika kalian tahu bahwa hari akhir itu akan terjadi kapanpun, dimanapun, ya. Ketika kalian di mana saja, hari akhir pasti akan datang dan semua orang akan hancur. Bisa jadi sekarang baik-baik saja, tetapi besok akan datang. Bisa jadi sekarang kalian sehat, tetapi kita tidak tahu kita diambil nyawanya kapan. Nah, itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita bertambah yakin akan kekuasaan dan kebesaran Allah. Jadi kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Allah menciptakan gunung yang begitu megahnya. Allah menciptakan luasan laut yang begitu luas. Allah menciptakan berbagai macam alam semesta beserta isinya dengan keindahannya. Banyak pepohonan, banyak pegunungan. Allah menciptakan dengan keindahannya itu, tetapi Allah juga akan membinasakan semua yang diciptakan. Air laut yang begitu luas tiba-tiba datang tsunami yang bisa menghancurkan semua yang ada di daratan, manusia, rumah, semua makhluk ciptaan Allah. Allah juga menciptakan gunung yang begitu megahnya, tetapi Allah juga bisa menghancurkan. Itu kekuasaan Allah. Dengan adanya gempa, dengan adanya gunung meletus, padahal Allah yang menciptakan. Jadi itu namanya kekuasaan dan kebesaran Allah, yang mana manusia tidak akan bisa menirunya. Manusia tidak bisa menghentikannya. Allah ingin gunung sekarang meletus, ya diletuskan. Allah ingin hari ini terjadinya tsunami, ya di tsunami, tidak pandang manusia sekarang itu lagi apa, sedang apa. Nah, itu namanya kekuasaan dan kebesaran Allah. Kalau sekarang tiba-tiba ada bencana alam di sekeliling kita, ada rumah kebakaran misalnya, kan kita tidak tahu kapan itu terjadi, dan itu adalah kehendak, kekuasaan, kebesaran Allah. Untuk itu apa yang harus kita lakukan? Yang
Selanjutnya adalah kita bertambah semangat untuk mengerjakan amal kebaikan, dan dengan kita melihat kekuasaan Allah yang seperti itu, kita harus mengerjakan amal kebaikan. Contohnya banyak sekali amal kebaikan. Contohnya adalah bersedekah. Itu juga amal kebaikan. Menolong orang yang membutuhkan, tidak hanya jatuh tetangga kita memerlukan kita harus menolongnya, menolong siapapun dan dimanapun kalian berada. Selanjutnya kita harus sholat 5 waktu, karena sholat itu adalah ibadah yang pertama kali ditanyakan di akhirat nanti, ketika semua hari akhir itu datang, kamu dikumpulkan kemarin kan di padang mahsyar ya, di minta pertanggungjawabannya amal perbuatan kalian. Untuk itu sekarang berlomba-lomba untuk mengerjakan amal kebaikan dengan semangat. Kalian tahu kan hari akhir itu pasti akan datang, dan kita apa yang dibawa? Ya amal kita, amal kebaikan kita. Selanjutnya kalian jangan lupa untuk mengaji, dan banyak sekali amal-amal kebaikan yang harus kalian lakukan. Yang selanjutnya adalah kita menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Ya, banyak sekali perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu perbuatan jelek, perbuatan tercela, akhlak tercela. Itu juga harus kita hindari mulai hari ini. Contoh berkelahi, jangan kalian untuk dengan masalah kecil dengan temannya kalian ngolok-olok yang mengakibatkan untuk berkelahi, terus memfitnah temannya, menjauhi temannya, bolo-boloan. Nah, itu tidak boleh ya, itu perbuatan dilarang oleh Allah. Minum-minuman keras, makan obat terlarang ya, narkotika, itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah. Contoh, dan masih banyak perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Mencuri ya, itu juga perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalian mempunyai rumah yang besar, kalian sombong, itu juga perbuatan dilarang oleh Allah. Terus apalagi banyak sekali, marah dengan orang tua ya, itu juga dilarang oleh Allah. Malas-malasan itu juga dilarang ya nak ya. Nah, untuk itu kalian perbuatan apapun yang itu jelek, yang dilarang oleh Allah, harus kalian hindari mulai hari ini. Selanjutnya adalah bersikap jujur, disiplin, dan bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan. Kalian sekarang sebagai seorang siswa harus mempunyai kejujuran di mana saja, kapan saja, kepada siapa saja. Kalian dimanapun kalian berada harus jujur, kapan saja, kapanpun. Nggak boleh bohong, dan kepada siapa saja, kepada orang tua, kepada guru kalian, kepada keluarga kalian, kepada teman kalian, dan sesama manusia. Tidak boleh untuk berkata bohong, harus jujur. Nah, disiplin ini kalian sebagai seorang siswa, misalnya sekarang kalian masih menjadi seorang siswa, harus disiplin dalam mengerjakan tugas. Kalau kalian hari ini dikasih tugas untuk mengerjakan tugas agama, segera diselesaikan hari ini juga. Jangan kemudian besok saja, kemudian menumpuk, akhirnya tidak kalian kerjakan, berat rasanya. Kalian sebagai seorang hamba Allah. Nah, hamba Allah berarti kalian harus disiplin melakukan ibadah kepada Allah. Kalian sholat harus sesuai dengan waktunya, gak boleh ditinggalkan. Bertanggung jawab, nah disiplin dalam apapun. Sudah tadi, bertanggung jawab kepada Allah, diri sendiri maupun kepada orang lain. Bertanggung jawab kepada Allah ya, contohnya sholat, mengaji, itu berdoa kepada Allah, itu tanggung jawab sebagai hamba Allah. Kepada diri sendiri ya,
kepada diri sendiri agar badan kita sehat harus apa? Makan, mandi, olahraga. Nah, itu bertanggung jawab kepada diri sendiri, kepada orang lain. Ya, tidak boleh melakukan kejelekan kepada orang lain ya. Itu namanya bertanggung jawab. Tanggung jawab apa yang kamu lakukan. Ya, kalau kamu salah berarti harus tanggung jawab. Seperti nanti di padang mahsyar, kalian kalau mempunyai kesalahan harus tanggung jawab. Kalau banyak amal jeleknya, berarti kalau kalian banyak amal kejelekannya, berarti kalian harus bertanggung jawab dimasukkan di neraka ya. Itu gambarannya. Nomor 6, tidak menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Contohnya sholat, tidak boleh ditunda-tunda. Kalau sudah waktunya adzan, berarti harus langsung dikerjakan. Kita tidak tahu kapan kita meninggal. Bisa saja misalkan waktu duhur datang, kalian nanti saja jam 2. Kemudian kalian tiba-tiba pingsan, tiba-tiba meninggalkan. Kita tidak tahu kapan kita meninggal, kapan hari akhir datang. Untuk itu kalau kalian ingin kalau kalian ingin amal perbuatan kalian nanti bisa dibawa ke akhirat, berarti kalian tidak boleh menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Sedekah, jangan menunggu kalau kalian kaya. Kalian mempunyai apapun sedikit, boleh kalian sedekahkan. Sedekah itu tidak hanya berupa uang. Kita mempunyai 2.000, kita jangan takut untuk kekurangan, tetapi Allah lah yang mencukupi kalian. Semakin kalian bersedekah, pasti Allah akan menambahnya. Jadi jangan menunda-nunda, nunggu nanti saja kalau saya sudah kaya. Nah, itu termasuk menunda-nunda melakukan kebaikan. Menunda-nunda untuk menolong, biarkan saja, gitu. Itu namanya menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Menunda-nunda sholat sudah tadi. Menunda-nunda untuk mengaji, tidak penting, padahal ngaji itu adalah penting. Nanti saja, kalau sudah besar kalian pasti akan pasti akan di dalam hati kalian, kok enggak dari dulu ya saya mengaji, menyesal pasti. Nah, itu menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Nanti kalau kalian menunda-menunda terus, kemudian kalian tidak mempunyai amal kebaikan, kemudian meninggal, hari akhir datang, kalian tidak membawa apa-apa, tidak membawa amal kebaikan. Apa yang kalian bawa? Amal kejelekan. Nah, itu namanya menunda-nunda melakukan amal kebaikan. Nah, itu nak pembelajaran hari ini, yaitu tentang hikmah mempercayai hari akhir. Jadi lakukan amal kebaikan mulai hari ini, jangan ditunda-tunda. Ada 6 yang harus kita lakukan, karena kita tidak tahu kapan hari kiamat datang. Kita tidak tahu kapan bencana itu datang, karena kita tidak tahu juga kapan kita meninggal. Untuk itu kita harus selalu melakukan amal kebaikan dan menjauhi perbuatan yang dilarang oleh Allah. Itu nak pembelajaran hari ini, semoga kalian bisa melakukannya mulai hari ini dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.